Tempat kejadian perkara kasus pembunuhan yang dilakukan Slamet Tohari terhadap 12 korbannya sudah diberi garis polisi. Namun sejumlah warga berbondong-bondong mendatanginya untuk melihat lebih dekat tempat kejadian perkara tersebut. Larangan mendekat seakan diabaikan karena warga penasaran akan kisah pembunuhan berkedok dukun pengganda uang ini. Dari ke-12 jenazah yang berhasil ditemukan pihak kepolisian, 9 korban telah dimakamkan di TPU Desa Balun, Kecamatan Wanayasa. Namun, hingga kini, ke-9 korban tersebut belum diketahui identitasnya oleh pihak kepolisian. Sedang satu korban atas nama Paryanto asal Sukabumi telah dibawa dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Untuk 2 jenazah lainnya atas nama Irsyad dan Wahyu asal Lampung, kini tengah dalam proses pengumpulan data antemortem. Untuk mengungkap identitas korban pembunuhan dukun pengganda uang Slamet Tohari yang belum teridentifikasi, polisi membuka pos DVI di Mapolres Banjarnegara. Masyarakat yang merasa kehilangan keluarga dan ada riwayat berhubungan dengan pelaku bisa mendatangi posko tersebut. Dari total 12 mayat dan kerangka korban pembunuhan Slamet Tohari, baru 3 yang bisa teridentifikasi. Masing-masing atas nama Paryanto asal Sukabumi, atas nama Irsyad beserta istrinya Wahyu Triningsih dari Lampung. Identitas 9 korban Slamet Tohari memang masih dalam penyelidikan. Saat menggait korbannya, Slamet Tohari bekerja sama dengan BS yang mempromosikan jasa penggandaan uang lewat media sosial Facebook. Bagaimana BS mempromosikan jasa penggandaan uang yang dilakukan Slamet Tohari di Facebook ini? Sejauh apa keterlibatannya? Apa keuntungan yang didapat BS dengan mempromosikan keahlian Slamet Tohari menggandakan uang? Mengapa di era serba digital saat ini masih saja ada orang yang percaya bisa menggandakan uang lewat dukun? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Kasus yang terjadi di Banjarnegara menambah daftar panjang penipuan dukun palsu yang mengaku-ngaku sakti tapi ternyata modusnya hanya ingin menguasai harta ataupun juga uang. Tapi memang di Banjarnegara yang merupakan dukun yang dikatakan ini adalah warga pendatang ya, tapi ternyata kliennya ini banyak dari luar daerah. Ini korbannya sampai saat ini adalah sudah 12 orang dan masih dalam tahap identifikasi karena tanda pengenalnya saja tidak ditemukan karena dikatakan dibakar oleh pelaku, pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini untuk membuka cakrawala Anda supaya tidak tertipu dengan modus-modus seperti ini. Apapun kesulitan yang Anda hadapi saat ini, percayalah bukan dukun yang jadi solusinya, justru malah jadi buntung bukan untung. Sudah bersama saya di studio TV One ini yakni Mas Hariko Satria yang merupakan pakar sosial media kita. Selamat malam Mas Hariko. Selamat malam, Mbak Saya Jaja. juga bersama dengan Pak Sunarto, yakni dosen sekaligus pakar metafisika. Selamat malam Pak Sunarto. Selamat malam. Ya. Bapak-bapak, sebelum saya bertanya sesuai dengan bidang dan keahlian Bapak, kita akan cek terlebih dahulu ya. Karena yang menjadi problem terbesar saat ini adalah selain mengungkap kejahatan dari dukun palsu di Banjarnegara tersebut, pemirsa, yakni adalah identitas korban. Sampai saat ini mungkin belum sepenuhnya 12 korban sudah teridentifikasi. Sampai pihak kepolisian harus buka posko, pemirsa, untuk menerima laporan dari warga apakah bila ada sanak keluarga yang merasa hilang harus dicari keberadaannya, jangan-jangan termasuk korban. Langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami Ronaldo Bramantio langsung dari posko antemortem di Banjarnegara. Saya tanya ya Ronaldo, ada perkembangan terbaru apa di sana? Ya, baik Caca. Saya akan melaporkan di sini sejumlah warga dari berbagai daerah yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan memiliki riwayat pernah melakukan kontak dengan Slamet Tohari ini mulai melaporkan ke posko antemortem yang ada di Banjarnegara. Hingga Kamis sore tadi sudah tercatat ada 12 warga yang melaporkan. Adapun warga tersebut dari warga Lampung, Palembang, Yogyakarta, Tasikmalaya, Jakarta, dan Sukabumi. Begitu Caca. Iya, sampai dengan saat ini ada berapa banyak jumlah korban yang sudah diidentifikasi? Kalaupun ada kesulitan untuk mengidentifikasi korban, kesulitan itu apa, Ronaldo?
Ya, baik, Caca. Saat ini pihak kepolisian baru hanya bisa mengidentifikasi 3 jenazah, yakni atas nama Puryanto, 53 tahun asal Sukabumi, Irsyad, 43 tahun, Wahyu Triningsih yang merupakan istri dari Irsyad, warga Lampung. Begitu. Ya, kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian karena mungkin jenazah korban yang ditemukan sudah banyak yang dalam keadaan tulang belulang. Begitu. Baik, terima kasih Ronaldo Bramantio dari Posko Antemortem di Banjarnegara. Kita akan nanti update lagi pemirsa, ada penambahan hasil identifikasi tidak dari pihak kepolisian. Mungkin sekarang saya ke Pak Sunarto terlebih dahulu. Ini Pak Sunarto bukan mbah ya, karena ini ahli metafisika secara sains ya dilihat. Mungkin pertanyaan saya awam karena saya tidak percaya dengan yang seperti ini. Tapi kita nggak tahu masyarakat. Seperti apa sih iklan yang terpasang, iklan perdukunan, kok kayaknya itu jadi dipercaya sih? Pak Sunarto seperti apa? Iklannya itu kalau dibaca menggoda, membuat ingin tahu. Iklannya seperti ini. Nah, butuh modal, doa dan yakin. Hubungin nomor sekian. Kenapa harus kata yakin? Nah, yakin itu untuk komunikasi bahwa apa yang disampaikan pengiklan ini harus dikatakan ya. Jadi ketika orang itu telepon, ya pasti pemasang iklan itu sudah tahu yang telepon itu pasti butuh bantuan. Ada yang saya bantu, bisa saya bantu, ya gitu lah. Yakin, sudah dipikir masak-masak, sudah dibilang sudah dipikir masak-masak, silahkan datang. Nah, itu dengan kalimat seperti itu dia punya keyakinan. Dengan keyakinan seperti itu dia terus bertindak datang. Oke, nah biasanya yang paling menggiurkan ini adalah kalau ada iming-iming penggandaan uang, mengatasi masalah bisnis, percintaan, keluarga dan lain-lain. Nanti modus-modus ini akan saya kuliti pemirsa. Sesaat lagi kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, sesaat lagi saya mau tanya kepada narasumber, kenapa sih harus lewat sosial media seperti Facebook untuk mengiklankan kesaktian-kesaktian semu seperti ini? Apakah jangan-jangan mereka pengguna sosial media Facebook gampang tertipu daya? Sesaat lagi. Ya, saya masih penasaran pemirsa, saya tanya langsung kepada Pak Sunarto. Pak Sunarto, ini kenapa tiba-tiba iklan dukun palsu ini merambah sosial media seperti Facebook? Kayaknya perasaan dari dulu nggak kayak gitu, bukannya dari mulut ke mulut. Sejak dahulu, bukan dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga. Oh gitu? Ya, sejak tahun 90-an itu sudah banyak orang beriklan di mass media, di koran ataupun di majalah. Dan bahkan mereka yang tidak profesional mengatakan yang sakti itu iklan. Gitu. Memang demikian, yang sakti itu iklan. Ternyata yang bilang seperti itu, orang yang demikian itu tidak berumur panjang. Nah, mereka memanfaatkan sifat manusia yang di sebagian besar masih mengandalkan kepercayaan. Percaya bahwa semuanya bisa jalan pintas, semua bisa diselesaikan dengan bantuan tanda petik jin oleh alam gaib. Nah, itu didasarkan kepercayaan. Dan dengan kepercayaan seperti itu, orang-orang yang hanya mencari keuntungan, mencari duit, memanfaatkan orang-orang seperti itu. Namun pastinya ada dukun yang memang tulus berdharma bakti sosial. Karena dukun itu adalah keterampilan bagaimana mereka mengungkapkan suatu mampu menyembuhkan. Pak Sunarto, maksudnya berarti ada dukun yang benar, ada dukun yang nggak benar begitu? Ya, ada yang asli, ada yang palsu. Meskipun saya tidak menganjurkan ya pemirsa ya, karena jangan-jangan sampai nyaru nanti ya. Sekarang saya ke Mas Hariko. Mas Hariko, saya sampai belusukan untuk mencari iklan dukun palsu ini. Di Instagram saya sulit untuk menemukan, di Twitter juga sulit. Memang adanya di Facebook. Kenapa Facebook sih? Ya, jadi yang pertama saya mau lihat dari Pak Sunarto. Dulu, ya. Ini namanya kalau di sosial media itu ilmu copywriting. Jago juga ya. Jadi teks seperti ini menentukan nasib seseorang. Jadi kalau misalnya kita lihat ada warung, kenapa warung itu nggak laris? Jangan-jangan pelangnya yang kurang bagus. Nah, ini artinya para dukun palsu ini sudah menguasai ilmu copywriting di media sosial.
bagaimana orang bisa cepat yakin. Tapi ya kan? maaf ya, ini nomornya hanya nomor buatan. Enggak, ya? iya. Jangan sampai ada yang telepon ya. Jangan sampai loh ya. Ya, Ya. saya Nggak luar nyambung juga biasanya kalau nomor karena segitu. kata-katanya cuma 4 kata kan, nggak Iya, panjang lebar. butuh modal. Nah, tapi di awal Mbak Caca saya mau minta tolong dulu sama netizen nih, karena netizen ini yang paling canggih sekarang kan. Terbukti waktu pamer-pamer kemarin mereka yang bisa menemukan. Jadi harapannya kepada seluruh netizen, mari kita belusukan, sudah diawali oleh Mbak Caca, kita ikuti Mbak Caca, kita cari grup-grup mana saja yang mengiklankan penggandaan uang, kemudian kita berikan edukasi di situ. Karena netizen ini sekarang yang dahsyat nih perannya. Nah, model-modelnya saya perhatikan itu ada yang normatif, misalnya mengumumkan bahwa saya bisa menggandakan uang. Ini nggak menarik model iklan seperti ini. Yang paling kuat itu adalah screenshot percakapan di WA. Ya. Nah, screenshot percakapan di WA itu misalnya, terima kasih Mbah, uangnya sudah saya terima, Mbak kasih, bersyukurlah kepada Allah, itu bukan karena saya, itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di HP saya ada semua model-model screenshot seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan pemasaran online ini, memang teman-teman itu jarang menggunakan poster-poster yang hard selling. Tapi yang justru mereka perlihatkan itu screenshot atau cetak layar percakapan di WA, itulah yang mereka sampaikan kepada konsumen-konsumen. Sepertinya kalau saya lihat, bukan sepertinya, saya lihat di media sosial, tadi di Twitter ada juga, nah, itu yang dilakukan untuk memasarkan dukun palsu penggandaan uang ini. Kalau saya pribadi memang kita harus tegas dalam konteks ini, karena 2 hari ini saya lihat pesannya itu harus tegas. Artinya maksudnya gini, tidak ada seorang pun yang mampu menggandakan uang. Ini mohon maaf ya Pak ya. Ini menurut saya nih. Memang pasti, nggak ada yang Tidak mampu ada menggandakan. seorang pun yang mampu menggandakan uang meskipun itu dukun asli yang terdaftar di asosiasi sekalipun. Ya. Asosiasi Itu kita Dukun harus tegas. Indonesia gitu Karena ya. jangan sampai pesannya nanti ini karena dia nggak terdaftar di asosiasi, dia nggak bisa menggandakan uang, tetapi karena dia terdaftar di asosiasi bisa jadi dia bisa. Nah, ini harus tegas dulu. Maka menurut saya untuk penanganan krisis ini harus tegas disampaikan oleh asosiasi perdukunan ini bahwa tidak ada yang bisa menggandakan uang. Tidak ada satupun dukun yang bisa menggandakan uang. Kemudian testimoni ini juga dalam pemasaran kuat sekali. Ya kan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Datang ke rumah sakit, kemudian istilahnya kalau kita tuh brand story lah. Brandnya ini Pak Slamet, kemudian Pak Slamet ini pelit bicara, sedikit bicara, tetapi yang orang marketingnya ini banyak bicara. Pak Menceritakan Slamet kisah sukses. menceritakan Oke. cerita-cerita tentang Pak Slamet itu diproduksi sebanyak mungkin. Ya. Itu yang membuat orang tertarik dengan Pak Slamet. Baik. Nah, itu yang terjadi. Ditahan dulu Mas Hariko, sekarang saya akan hadirkan kepada Anda sebenarnya Tohari ini seperti apa sih, atau Mbah Slamet ini seperti apa sih profilnya, supaya kita tahu profilnya Nama seperti Tohari, apa, bahkan modus yang ia gunakan seperti apa. Karena memang angka korbannya itu nggak main-main ya, 12 orang, tapi semua korbannya kemudian harus meregang nyawa. Iya, nama Slamet Tohari pemirsa, lahir 1978, umurnya 45 tahun. Dibilang tua juga tidak ya, ini medium lah ya, belum menginjak umur 50 tahun. Ia menawarkan jasanya, jasa dukun palsu ini di Facebook, bekerja sama dengan kaki tangannya bernama atau berinisial BS. Nah, iming-imingnya menggandakan uang ini memang nggak tanggung-tanggung. Siapa yang tidak tergiur, dari 40 hingga 70 juta jadi 5 miliar. Jadi dengan modal kecil langsung jadi miliuner. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Pak Sunarto. Pak Sunarto, yang memang paling diminati, iming-iming paling diminati untuk seorang dukun ini supaya bisa mencapai target tipu dayanya, memang soal uang ya? Penggandaan uang, bisnis Anda lancar, penglaris, seperti Bukan itu. hanya uang, harta juga. Ya, bisa mas-masan juga, perhiasan. Menggandakan emas maksudnya? Jadi kalau nggak bisa bayar pakai uang, bayar pakai kalung, bayar pakai anting dan lain sebagainya, ataupun gelang. Itu. Jadi sasarannya dia memang mencari keuntungan dengan jalan cara yang tidak halal, haram itu. Karena banyak bukti-bukti seperti itu. Orang-orang yang demikian itu pada dasarnya tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai keterampilan untuk membantu orang dalam hal penyembuhan. Oke, ini masih belum terjawab dari Mas Hariko. Mungkin saking semangatnya untuk mengedukasi masyarakat jangan tertipu daya dengan penggandaan uang, belum terjawab nih pertanyaan dari saya. Kenapa harus Facebook? Apakah orang-orang Facebook ini paling gampang tertipu daya? Ataukah mungkin sama saja, lagi apes saja ini Facebook jadikan tempat untuk beriklan sesaat lagi? Ya.
Ya Mas Hariko, saya tuh masih bingung. Di antara semua sosial media yang saat ini populer Iya. dan banyak digunakan adalah TikTok, Instagram, Twitter. Kenapa sih harus Facebook? Iklan perdukungan ini juga marak. Apakah jangan-jangan pengguna Facebook ini paling gampang tertipu daya atau seperti apa? Ya, belum ada media sosial yang punya grup sebagus Facebook gitu. Jadi dia bikin grup, tadi saya cek juga grupnya. Nah grup itu biasanya kan orang masuk, bergabung baru di-approve gitu. Nah ketika orang sudah bergabung dia merasakan senang ketika bergabung di situ. Kemudian mereka mendapatkan informasi-informasi dari Facebook. Celakanya kalau saya lihat, salah satu isu di media sosial ini, dulu kan sering kita sampaikan matinya kepakaran ya. Orang semua pun bisa ngomong apa aja gitu. Ya. Nah, yang banyak muncul itu dia sebetulnya keahlian perdukunannya bukan di bidang ini. Cuma karena dia sudah ahli, tiba-tiba dia tambahkan kalau dia juga ahli menggandakan uang. Nah, jadi kan ada Aji mumpung spesialisasinya kan, Pak Ya, Sunarko dukun-dukun ini kan nggak semuanya semua Ya. bidang dia bisa Tidak kan. panacea, Nah. tidak obat mujarab. Kemudian juga kalau kita lihat data sebelumnya memang penipuan online itu tertinggi di Indonesia. Ya, itulah yang menyebabkan kita dianggap menurut survei Microsoft itu sebagai netizen yang tidak sopan di Asia. Selain memang konten mistik itu Mbak itu memang disukai ya. Kita cek tuh secara umum lah film yang paling banyak ditonton di Republik ini itu dua teratas tuh film horor semua. Oh ya. Yang ada bersinggungan dengan perdukunan juga Iya, ya? ada bersinggungan dengan perdukunan. Jadi hal-hal seperti ini memang orang suka. Ya. Dan yang saya khawatir itu tadi saya cek di YouTube juga, ada juga kesaksian-kesaksian bahwasanya dia benar-benar pernah sukses menggandakan uang. Nah ini tugas dari Kominfo maupun tugas dari para netizen kemudian Iya. patrol polisi ini juga harus menyasar di bidang ini. Oke. Karena ini bukan main-main, tentu kita berduka terhadap keluarga korban. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang seperti ini. Oke, jadi pengakuan ini pun harus ditelusuri ya, asli atau palsu. Apa jangan-jangan ini memang teknik marketing aja, nggak ada yang benar-benar berhasil begitu? Iya ini sama kayak ustadz ya. Kan kalau kita lihat pengajian-pengajian itu, ada ustadz yang ditanya soal fikih. Padahal keahliannya di hadis. Kan masyarakat ini awam sekali memahami keahlian seseorang. Jadi dia ditanya, Ustadz bagaimana pendapatnya soal ini? Kalau dia ustadz yang baik, dia akan bilang, saya S1, S2 saya di bidang tafsir. Saya nggak memahami soal ini. Kan begitu. Nah orang menganggap dukun ini bisa segala hal gitu. Makanya ditanyakan, ya kalau ditanya bisa nggak? Dukun menggandakan uang, ya dia malu dong. Dia bilang ya dia menggandakan uang. Nah cerita-cerita itu dikembangkan juga di media sosial. Nah sehingga orang menjadi percaya. Itu yang saya bilang tadi, pengecekan CV seseorang itu dianggap pakar di segala bidang itu kan. Ini isu bukan hanya di Indonesia. Jadi the death of expertise itu matinya kepakaran itu menjadi isu dunia bahwa semua orang dianggap pakar. Sebelum saya ke Pak Sunarto, saya akan hadirkan dulu informasi pemirsa. Sampai dengan saat ini sesuai dengan laporan tadi bahkan korban ini memang saat ini masih dicari identitasnya. Bahkan saat ini aparat kepolisian masih mengidentifikasi jumlah korban, bahkan juga identitas korban pemirsa. Ya, seperti diketahui bahwa ada korban yang berprofesi sebagai tukang bangunan yang membangun rumah baru milik Mbah Slamet di Banjarnegara. Ya, pasangan suami istri Suheri dan istrinya Riani dilaporkan menjadi korban pembunuhan Mbah Slamet. Pelaku pembunuhan berantai berkedok dukun penggandaan uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Suheri dan Riani merupakan warga dusun Mekarjaya, Desa Kalirejo, pemirsa, Pesawaran Lampung. Keduanya merupakan tetangga desa dari Irsad dan Wahyu Triningsih yang jasadnya terkubur di lahan perkebunan dan berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Jadi pasangan suami istri ini memang masih belum diketahui keberadaannya, tapi kecurigaannya bahwa kedua korban tersebut adalah korban dari Mbah Slamet tadi. Langsung saja saya akan tanyakan dari keponakan dua orang tadi yang diduga adalah korban, Mbak Windy. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Mbak Windy, kalau dari keluarga saat ini, apakah memang sudah kuat dugaan bahwa pasangan suami istri ini atau saudara dari Mbak Windy ini korbannya Mbah Slamet? Kenapa yakin, Mbak? Kecurigaan ini berawal dari apa sih? Menurut dari cerita si anak korban, kan dia deket sama saya. Dia sering cerita tentang orang tuanya. Katanya dia itu kalau video callan
rumahnya sama, terus orangnya juga sama, nama mbahnya juga sama, terus di tempat yang dia post di Facebook itu sama juga. Terakhir komunikasi dengan korban itu kapan sih? Tanggal 8 September 2021. Oke. Alasan datang ke tempat itu atau rumah itu apa? Sebenarnya niatnya mau apa? Kenalnya dari mana? Awalnya itu kalau dari sini bilangnya mau kerja di sana, ada proyek, kan dia pemborong bangunan gitu. Nah, pas sampai sana kok tiba-tiba jadi kayak gitu juga. Padahal pamitnya nggak di situ tadinya, ke Padepokan Telungagung, bukan di Banjarnegara ini. Giliran pas sampai tempatnya baru video callan sampai tempat itu. Oke. Bawa uang banyak nggak sih pada saat itu? Atau mungkin jangan-jangan baru dapat bayaran besar dari proyek yang dikerjakan? Kurang tahu sih Mbak, kalau yang terakhir tuh dia minjem duit ke saudaranya 15 juta. Oke, tapi nggak ada ya, mungkin ada saudara yang pernah dengar mau ke orang sakti gitu, berobat atau bikin penglaris supaya bisnisnya lancar. Nggak pernah cerita gitu ya ke arah sana? Enggak, jarang sih cerita-cerita ke saudara-saudaranya. Jadi terakhir komunikasi 2021, blas gitu, nggak ada komunikasi sama sekali begitu? Enggak, itu tuh hilang kontak sekitar jam 5:30 sore. 6 sore, oke. Sempat dicari nggak sih? Kan dia dari sini tuh nggak bilang mau ke Banjarnegara loh Mbak, jadi di sini nggak ada yang tahu di mana posisinya itu. Oke. Nah, karena ini sudah viral, berarti nggak ke kantor polisi juga pada saat itu? Kan udah lama ya 2021? Iya. Oke. Kenapa sih keluarga nggak berusaha untuk mencari? Apa jangan-jangan lapor polisi? Di sini tuh dia tuh banyak sangkutan gitu Mbak, jadi kalau mau nyari, misal kalau dia udah pulang juga dikejar-kejar orang kan bingung nantinya kitanya. Oh, jadi juga nggak ada yang mau nyari karena bermasalah begitu ya? Iya. Oke, nah sekarang kan sudah ada kecurigaan ke arah sana, jangan-jangan saudaranya Mbak Windy ini korban dari Mbah Slamet tadi. Sudah datang ke posko antemortem tidak? Setor misalnya? Sudah ya? Apa saja yang disetor? Gimana Mbak? Apa saja yang diperiksa? Tadi pagi dari sini baru berangkat, baru sampai Tegal, belum sampai ke tempat TKP-nya. Oke. Berarti benar ya bahwa dua korban yang sudah identifikasi ini memang kenal dekat juga dengan saudara Mbak Windy tadi, ini pasangan suami istri ini ya? Sedekat apa emang sih Mbak? dia sering pergi bareng, kemana-mana bareng gitu. Sering main ke sini juga, orang desanya juga tetanggaan gitu Mbak. Oh, desanya tetanggaan, memang teman dekat begitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau dari keluarga ini berarti harapannya seperti apa sih? Ya semoga ketemu dengan selamat lah, nggak beneran jadi korban di situ gitu. Baik. Kalaupun bisa jadi korban ya pelakunya dihukum seberat-beratnya, minimal hukuman mati gitu. Oke, Mbak Windy, terima kasih ya Mbak ya atas waktunya. Ini mudah-mudahan karena kita juga belum bisa menyimpulkan apakah dua korban tadi atau mungkin dua pihak tadi benar-benar menjadi korban Mbah Slamet atau tidak. Tapi saya terus turut bersimpati Mbak Windy, mudah-mudahan ada titik terang ya. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Sunarto ini. Pak Sunarto, sebenarnya kenapa sih harus ada testimoni? Itu cara marketing mereka. Pertanda orang demikian yang cari testimoni itu orang nggak percaya diri. Untuk menarik orang lain biar percaya. Biasanya kalau yang dukun asli itu rendah hati. Dan tidak mau diiklankan kemana-mana. Itu yang dukun asli. Yang dukun yang palsu itulah membuat testimoni-testimoni. Jadi biar kadang-kala di WA itu ada WA grup testimoni. Mbah terima kasih atas bantuannya gitu loh. Jadi, ada yang lain lagi ngomong saudara lagi. ada yang berhasil begitu. Ada nggak sih mungkin dibikin berhasil dulu nih beberapa? Ada yang digandakan uangnya tapi nggak besar. Nggak mungkin, nggak akan terjadi. Dia modalin sendiri mungkin? Nggak bisa, Enggak, ya? itu hanya trik saja.
Jadi tidak ada orang yang mampu menggandakan uang. Enggak, maksudnya Apalagi- tidak menggandakan uang, Iya. tapi ya pura-pura aja uangmu ganda, pakai modal dari kita Oh enggak, supaya enggak bisa, percaya. Itu juga seperti tidak. enggak. Enggak ada usaha Iya. berarti Enggak teknik ada usaha. marketingnya Memang ya. dia untuk mengeruk orang. Itu terjadi memang itu penipuannya. Ya, itu cara-cara demikian itu Uang sangat tidak monopoli baik. itu ya? Itu jahat itu sekali. Ini memang bukan Ya. kali pertama ya. Kenapa Sejak sih dulu. masih ada orang percaya Sebelum padahal tahun 2000 itu sudah banyak, baik orang di Jakarta, Bandung, kampung-kampung itu banyak orang yang tertipu. kan sudah banyak yang penipu, dukun, penggandaan uang dan viral beritanya. Ya. Yang dari belakang itu loh Ya, uangnya ya, digandakan. ya. Tapi sekarang masih banyak Ya, lagi yang tertipu. itu Kenapa biasanya ada siklusnya, bisa 3 bulan, 7 bulan, muncul lagi. Nanti kalau sebulan depan itu nggak ada lagi. Namun 7 bulan kemudian muncul peristiwa seperti ini. Kalau nggak peristiwa penggandaan, peristiwa pengambilan, penarikan harta karun. Itu situasi demikian sejak dahulu kala. Tahun 50-an sudah ada, 60-an sudah ada. Nah, sekarang ini tersebar itu karena ada viral itu karena medsos. Tahun sebelum tahun 2000 itu banyak sekali, maaf. Iya. Para pejabat, ada para jenderal, ada para pengusaha sering tertipu. Iya. Oke, Mas Ariko, kalau kita lihat dari apa ya karakteristik dari korban ini, mereka bukan warga Banjarnegara, bukan orang desa, bahkan mereka yang punya uang ya, kontraktor, punya usaha, pemborong. Ini kan berarti agak menengah juga ya. Iya, Kok iya, bisa iya. tertipu daya ya? Atau mungkin godaan teknik marketingnya memang aduhai, seperti apa Mas Ariko? Yang pertama terkait cerita Mbak tadi saya nonton juga di TV One. Salah satu alasan ini bisa terkuak adalah karena ada seorang bapak, dia me-WA ke anaknya, Pak, nak, Bapak pergi dulu, kalau sampai hari Jumat Bapak tidak kembali, kamu datang ke rumah Pak Slamet dengan aparat. Nah, jadi poinnya adalah alangkah baiknya kemanapun kita pergi, kita ke tempat baru, kita tetap menyampaikan kepada keluarga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan Mbak Caca, informasi ini kan banyak. Orang terganggu oleh banyak informasi, tidak semua orang mendengar informasi. Misalnya kita bicara tentang 12 orang saudara kita meninggal hari ini, meskipun berkali-kali, itu tetap aja ada warga yang tidak menonton. Contoh yang paling gampang, di masa COVID, ada orang dari Dinas Perhubungan, dia tidak pakai masker. Alasannya adalah, kan saya nggak sakit, padahal waktu itu wajib pakai masker. Artinya betapa kuat sosialisasi itu tetap aja orang yang tetap ada yang tidak tahu. Jadi sangat mungkin sekali orang ini dia tidak mengetahui informasi ada kejadian Kanjeng Dimas, ada penipuan sebelumnya, sehingga dia dengan mudah bisa dibujuk. Nah, kemudian ada satu ilmu yang memang perlu kita punya semua. Ya. Nama ilmu itu namanya meta awareness. Ya. Meta awareness itu adalah kesadaran bahwasannya apapun postingan di medsos itu ada tujuannya. Jadi itu kalau kita punya ilmu itu kita tidak dengan mudah belanja, kita dengan tidak mudah terbujuk iklan. Jadi pemahaman bahwa apapun yang diposting oleh orang di media sosial itu ada tujuan untuk mendapatkan uang, ada tujuan untuk menipu. Maka ketika kita melihat ada postingan-postingan yang bisa menggandakan uang itu, langkah pertama adalah kita obrolkan dengan keluarga. Celakanya menurut data Google itu obrolan tentang keamanan online di keluarga di Indonesia ini rendah sekali. Jadi rendah itu Pak Sunarko. Jadi misalnya ada orang bapak-bapak ada iklan kemudian dia konsultasi sama istrinya. Itu jarang terjadi di keluarga kita. Oke. Nah budaya itu yang mudah-mudahan bisa kita bangun. Mbak Caca. Oke, nah sekarang saya mau nanya ini ke Pak Sunarto. Oke lah, kita sudah tadi menguliti kenapa orang datang ke dukun dengan awal alasannya itu adalah yakin atau juga percaya. Pertanyaan dari saya, kenapa mereka percaya mentah-mentah dengan ritual? Karena ada juga yang mengatakan, wih gimana nggak percaya, pas prosesi ritual harum semerbak sekeliling, keris bergeser atau mungkin bergerak sendiri sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sekarang kita akan lihat dulu informasi berikut ini. Sekarang kalau tadi kita sudah tahu profil dari dukun yang memang memakan korban pemirsa, Tohari tadi atau Mbah Slamet. Sekarang kita lihat dulu pemirsa bahwa ini adalah kaki tangan dari Mbah Slamet, inisialnya BS. Dengan tugas promosi praktek perdukungan di medsos, mengenalkan korban kepada Mbah Slamet, dengan iming-iming keuntungan untuk dirinya 5 sampai 10 juta per orang. Jadi
sistem bagi hasilnya ini lumayan juga ya. Dukunnya dapat berapa puluh juta. Nah ini apa ya? Apa istilahnya ini marketingnya, fee marketingnya ini 5-10 juta per orang. Ya pantesan semangat ya buat cari ya. Mungkin sekarang saya mau tanya dulu kepada Pak Sunarto di sini pemirsa. Karena saya nggak bisa juga mengatakan bahwa mulai dari sekarang Anda jangan percaya dukun. Agak susah ini kalau misalnya kepercayaan. Meskipun kita balik lagi ke agama sudah pasti salah ya pemirsa ya. Karena syirik. Tapi Pak Sunarto faktanya ada masyarakat mungkin kalau dengan ritual-ritual tertentu sudah seakan-akan dukun ini sakti betul. Misalnya mulai ritual wangi kesturi satu ruangan atau ngelihat kerisnya bergetar atau bergeser, percaya langsung. Bagaimana Pak Sunarto? Ya. Sebenarnya bukan hanya di dukun aja, di tempat-tempat tertentu aroma-aroma terapi itu banyak. Apa itu Pakai coba bunga. lihat? Ini contoh ini adalah minyak esensial. Minyak esensial dari lavender. Ini kalau saya buka itu bisa menenangkan pikiran. Orang yang stres bisa tenang. Lah, pada zaman dahulu tidak menggunakan minyak ini, menggunakan kemenyan. Ganda aroma kemenyan itu bisa menenangkan seseorang. Hanya saja maknanya diturunkan. Istilahnya maknanya disempitkan menjadi makna yang negatif. Pada dasarnya minyak aroma-aroma ini mampu untuk menenangkan pikiran seseorang. Setelah menenangkan pikiran, orang itu bisa lebih fokus pada masalah-masalahnya. Nah, yang repotnya ada orang-orang tertentu yang menyalahgunakan minyak ini. Memang umumnya penggandaan uang, pengambilan harta-harta itu biasanya menggunakan minyak. Ya, mereka mengatakan beli minyak ini harganya 15 juta. Minyak ini makanan untuk digunakan untuk jin untuk ngambil harta itu. Nah inilah yang mudah dipercaya. Kenapa masyarakat mudah dipercaya? Sejak kecil masyarakat itu sering mendengar legenda-legenda, cerita-cerita orang zaman dahulu yang dikatakan sakti, mampu mengubah kunyit menjadi emas, mampu mengubah daun menjadi uang. Lah pengertian-pengertian cerita seperti ini masuk di dalam memori. Untuk itu disarankan kita harus rasional. Ya, masyarakat harus berpikir ulang. Harus rasional, pengalaman-pengalaman harus kita buktikan sendiri, bukan hanya katanya. Siapa yang mudah percaya, mudah dibohongi, mudah ditipu. Jadi kalau ada aroma-aroma bukan aroma jin itu ya, tapi minyaknya bagus, beli di mall mana itu ya, seperti betul, itu. Oke, sekarang saya ke Mas Hariko. Mas Hariko, apakah juga faktor literasi ini juga menjadi penting kalau kita cek mungkin di YouTube? Orang yang kemudian layaknya benar-benar bersama dengan dukun melakukan ritual, orang makin percaya juga. Cek di Google masih banyak pengiklan-pengiklan kesaktian. Ya orang jadi gampang percaya, sumbernya banyak sekarang seperti apa? Iya, salah satu masalah di media sosial itu adalah ada beberapa orang yang ingin mendapatkan informasi sesuai dengan yang dia inginkan. Bagi orang yang memang ada masalah hidup, hutang dan segala macam, ketika melihat iklan dan testimoni itu dia seperti mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang dialami saat ini. Dan bisa juga ada pemahaman kalau sudah muncul di media sosial, kalau sudah diposting berarti ini benar. Bahkan pemahaman sebaliknya, ini kalau cuma ngomong-ngomong doang belum terbukti. Tapi kalau dia sudah posting di media sosial, dia sudah dalam tanda kutip dia iklan, berarti dia serius ini. Nah, bisa juga ada pemahaman seperti itu. Selain juga jangkauannya yang lebih luas, sehingga meskipun potensi kegagalannya ada, tapi dari kegagalan-kegagalan itu dia kan belajar bagaimana memasarkan penggandaan uang ini gitu. Nah kalau pertanyaannya kenapa kok masih ada orang yang ada, ya pasti aja ada yang ada. Ini sama kayak kita bertanya kenapa masih ada aja ASN atau pejabat yang pamer dari sekian banyak imbauan-imbauan dari presiden gitu loh. Tentu akan tetap aja ada orang-orang yang terjerat oleh iklan-iklan penggandaan uang itu. Selain tadi yang disampaikan oleh Pak Sunarto juga, bahwasanya memang ada di masyarakat kita itu cerita-cerita yang terus-menerus dikembangkan, sehingga orang menjadi percaya. Nah, yang perlu kita pahami adalah konten-konten yang ada di media sosial itu seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak sekarang tuh udah cerdas sebetulnya, Mbak. Jadi kalau saya pernah lihat meme itu tulisannya gini, di balik foto cewek cantik ada pinggang yang sakit. Maksudnya itu menggambarkan bahwa untuk membuat foto itu ada seseorang yang susah payah memotret gitu.
Nah, masyarakat jangan hanya melihat kontennya, Ya. misalnya dibuat konten, oh bisa menggandakan uang. Baik. Nah, kemudian dia percaya, dia harus ngecek ini konten, Siapa yang bikin? siapa yang bikin. Apa motifnya? Atau ini serius apa tidak. Baik. Nah, konten kreator juga perlu diedukasi. Kalau di TV kan ketat ya, Iya. ada tulisan apa Baik. namanya, di Iya. bawahnya itu ini adalah adegan yang Ada disclaimer lah ya. ada disclaimer. Baik, ya. Nah, itu yang tidak ada di media Baik. sosial. Mas Hariko terima kasih, Pak Sunarto terima kasih. Ini Terima kasih. apa ya, menjadi penambah informasi untuk Ya. masyarakat ya, bahwa hal-hal seperti ini itu harus kita waspadai, Ya. jangan sampai tertipu daya ya, Ya. begitu. Terima kasih Ya, terima Pak kasih. Sunarto, terima kasih Mas Hariko.